Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Waalaikumsalam. berikutnya yaitu apakah roh dan jiwa itu sama? Maka makna ruh dan nafas itu apa? Nafs. Ya, nafsu ya. Nah, baik. Kalau kita katakan jiwa, roh dulu. Roh itu semata-mata sewaktu berada di dalam min amri rabbi. Ruh. Itu ruh. Artinya Allah itu mengurus ruh. Tatkala ruh ini masuk ke dalam jasad, maka jasad menerima imbasan daripada urusan Allah. Karena ruh itu telah diperkenalkan oleh Allah tentang alastu birabbikum, yakni Allah itu memperkenalkan tentang sifat ketuhanannya, maka pengenalan ruh terhadap sifat ketuhanan ini tidak pernah lupa, tidak pernah lepas, tidak pernah hilang. Maka apabila ruh itu masuk ke dalam jasad, pengenalan kepada Allah ini terbawa kepada jasad dan terjahir pada badan jasad. Seperti ruh mengenal kudrat iradat Allah, maka jasad itu ada kemampuan untuk bergerak dan berkehendak. Ruh itu dibuat oleh Allah untuk menghidupkan jasad, karena antara hubungan Allah dengan jasad, ruh inilah penghubung supaya sangat dekat antara jasad dengan ruh. Maka dikatakan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia, lebih dekat dari urat nadi yang di lehernya. Sebab di badan manusia itu ada sifat-sifat Tuhan yang dibawa pengenalan ini oleh ruh. Maka bergeraknya itu kudrat Allah, itulah dekat. Berkehendak hati itu iradat Allah. Mengetahui hati itu Allah jadikan ilmunya. Mendengar telinga itu Allah jadikan sifat samanya. Dan berkata-kata pada lidah manusia itu adalah Allah jadikan kalamnya. Akhirnya dikatakan tentang roh. Nah, adapun jiwa, jiwa bukan bahasa Arab. Jiwa adalah bahasa Indonesia. Jadi kata-kata jiwa, jiwa dan raga itu pengertian secara bahasa tidak terkhusus sangat seperti ruh. Jiwa ini apabila ruh itu sudah masuk ke dalam badan, diistilahkan dia itu jiwa. Kalau ruh semata-mata urusan Allah. Apakah dia semata-mata belum masuk ke jasad, ke badan, atau sudah masuk? Itu ruh. Tatkala ruh ini sudah masuk ke dalam jasad, maka istilah kita jiwa. Sementara badan tempat ruh tadi dinamakan raga. Itu istilah penamaan saja. Nafs. Nah, sementara apa makna nafs? Nafs ini bisa bermacam-macam makna. Contoh, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri berarti nafs bisa diartikan diri, nafs bisa diartikan jiwa. Tidak dikatakan dia ruh, tidak. Ruh tidak mati. Maka dikatakan yang bisa mati itu adalah napas jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasai kematian. Tatkala ruh itu masuk ke dalam diri, maka diri itu jadi hidup. Nah, tatkala dia sudah hidup, dia akan merasai kematian. Sementara ruh tidak akan mati-mati. Kemudian juga nafs itu diartikan kepada semata-mata nafsu. Wattaba'a hawahu. Dan dia mengikutkan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Dan adalah urusan yang orang mengikutkan hawa nafsu itu
pekerjaan itu sia-sia. Nah, di sini kata-kata nafsu itu, nah ini agak bahasannya panjang sedikit. Di dalam badan kita ini ada 3. Yang pertama, semata-mata badan itu saripati tanah. Min sulalatin bintin. Saripati tanah. Yang kedua, di dalam badan ini untuk menghidupkan saripati tanah yang benda mati ini, Allah letakkan di situ ruh supaya ruh ini dihidupkan oleh Allah dan menerima pengenalan-pengenalan yang Allah telah berikan kepada ruh sebelum dia dimasukkan ke dalam badan. Nah, tatkala roh itu masuk ke dalam badan, maka hak ketuhanannya itu akan terlaksana dengan sendirinya. Nah, kemudian ada lagi pada badan itu untuk kesempurnaannya, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dihiaskan bagi setiap manusia. Manusia itu mana? Yaitu ada badan, ada ruh. Nah, tatkala badan itu hidup dengan adanya roh, maka diperhiaskanlah oleh Allah bagi badan itu supaya dia dapat mengolah dunia, ada rasa selera keinginan. Selera keinginan ini namanya mufradnya syahwatun, jamaknya syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Telah diperhiaskan bagi manusia itu ada rasa suka, rasa keinginan untuk yang pertama ingin memiliki kepada lawan jenis. Itulah lambang daripada kalau untuk apa dalam Quran An-Nisa itu dari laki-laki ya. Yang kedua sudah dapat An-Nisa, kemudian banin. Ada rasa keinginan selera untuk bagaimana dia mempunyai anak. Sesudah itu ada rasa diinginkan oleh Allah sebagai hiasan badan untuk memiliki pertukaran di dalam kehidupan. Waktu itu uang cuma 2 macam, ayat ini turun. Uang emas itu namanya dinar, uang perak itu namanya dirham. Untuk apa ini? Ini diberikan oleh Allah kesukaan, ya cinta, senang kepada mempunyai uang emas dan perak ini untuk pertukaran di dalam kehidupannya di dunia berlaku dengan sangat mudah. Karena itu alat pertukarannya. Sesudah dapat ini lagi, ada keinginan untuk mendapatkan supaya ringan badan, tidak bercapek-capek, maka diberikan suatu keinginan kendaraan namanya khailul musawwamah. Waktu ayat ini turun. Ya, kalau sekarang sudah kendaraan bermacam-macam. Dan untuk pengembangan harta yang berikutnya, barangkali anaknya banyak, keturunannya banyak, kehidupan keluarga banyak memerlukan dana, maka Allah tanamkan rasa keinginan untuk menambah harta. Yaitu tatkala ayat ini turun, orang Arab dulu memelihara ternak namanya an'am. Dan penghabisan sekali. Ditanamkan oleh Allah rasa keinginan mempunyai tanah, sawah, ladang yang disebut dengan hars. Inilah dia yang dihiaskan oleh Allah supaya manusia itu dapat hidup dunia. Jadi adapun nafsu, kita bahas lagi, dia numpang di syahwat. Dia nggak ada wujudnya, cuman bersifat jahat. Yang pertama dia bersifat jahat, kedua memang tidak mau bertuhan. Sekian aja penjelasan singkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.